juga sebagai aspek aku mengalami depresi dan ansietas akut seumur hidup yang sering terjadi dengan orang-orang dengan jenis autisme ini. Aku punya eating disorder namanya ARFID, ARFID, yang membuat aku tidak bisa makan ayam, telur, ikan sampai umur 18 tahun. Bayangkan aku baru pertama kali makan ayam goreng, pizza, waktu udah berumur 18 tahun. Sebelumnya nggak pernah. Aku punya sejarah self-harm dan 2 upaya bunuh diri. Dan satu hal yang juga berkesan adalah aku 9 tahun masa remajaku adalah sebagai ateis. Aku tidak percaya Tuhan, aku benci Tuhan. Aku juga tidak suka sama orang Kristen, karena aku merasa orang Kristen itu tidak mau mengakui betapa rusaknya dunia. Bagaimana Tuhan baik kalau begitu banyak hal buruk terjadi? Bagaimana Tuhan baik kalau umatnya sendiri pun banyak yang munafik? Jadi aku tidak percaya adanya Tuhan pada masa remaja. Aku, puji Tuhan, diperkenalkan kepada firman dan jawaban-jawaban untuk banyak pertanyaanku melalui seorang ahli apologetika. Dan aku memutuskan untuk menerima realita bahwa aku adalah orang yang berdosa, yang rusak, yang memerlukan Tuhan. Tuhan itu ada, dan walaupun aku tidak memahami kenapa dia mengizinkan begitu hal buruk terjadi, dialah Tuhan yang menciptakan aku, dan satu-satunya Tuhan yang bisa menebus semua hal buruk itu. Tidak ada harapan menjadi ateis, dan lebih dari tidak ada harapan, tidak logis, tidak masuk akal menjadi ateis dengan semua bukti tentang Tuhan. Jadi ayo kita lihat 2 pertanyaan dari awal sesi ini yang kita akan coba bahas dalam 12 menit ke depan. Kenapa kita punya emosi? Dan apa gunanya merenungkan emosi? Saya diminta berbicara dalam rangka untuk membantu kita juga memahami buat apa kita berbagi mengenai emosi, jujur tentang emosi. Yang kedua, kalau Tuhan baik dan Alkitab benar, kenapa orang Kristen yang seharusnya diberkati, anak Tuhan, kuat, bisa bergumul dengan masalah mental seperti depresi, yang di budaya Indonesia dan budaya gereja masih dilihat sebagai sesuatu yang memalukan. Tolong renungkan, teman-teman. Kok bisa? Kita memulai dengan emosi. Dan aku mengingat pada masa kecil sampai sekarang di dalam institusi pendidikan seperti SD, SMP, SMA, kita nggak pernah diajarkan apa-apa tentang emosi. Tidak ada kelas emosi jam 8 pagi sampai jam 10 pagi. Nggak ada seperti itu. Kita dapat kelas seperti algebra, kita dapat kelas seperti sains, memahami fotosintesis tanaman, tapi memahami emosi pribadi, tidak ada kelas buat itu. Jadi, kita banyak menyerap cara menghadapi emosi mungkin dari keluarga kita dan dari budaya kita. Dan dalam budaya timur, kita punya kecenderungan menekan atau menyembunyikan emosi. Emosi dianggap sebagai beban yang tidak convenient, keharusan dalam pengalaman manusia yang andainya kita tidak punya emosi, kita pasti hidupnya lebih baik. Itulah cara orang dengan budaya timur dan orang-orang Kristen memandang emosi. That's how we look at it. Tapi kemudian aku mempelajari konseling. Aku juga melalui lebih dari 130 sesi konseling dengan 4 konselor, 12 psikolog, dan 4 psikiater. Dan ada banyak hal yang aku pelajari mengenai emosi yang sangat menarik. Bukan sekedar emosi dari kata psikologi, tapi juga kata Alkitab. Ayo kita lihat. Kita diciptakan emosi karena Tuhan kita punya emosi, dan kita diciptakan dalam gambar dan rupanya. God has emotions. Bahkan emosi-emosi negatif, Tuhan juga punya. We serve a jealous God, Tuhan yang cemburu. Yesus juga mengalami emosi negatif seperti marah, ia memporak-porandakan meja-meja orang-orang jualan di bait Allah, bukan karena dia bahagia, atau dia mengasihi, dan dia penuh dengan belas kasihan, dia marah.
Dia mengalami sukacita. He feels happy. Lukas 10:21 ketika dia di dalam Roh Kudus. Communing with the Holy Ghost. Dia juga mengalami kesedihan yang sangat-sangat dalam. Meronta-ronta di tanah, berteburan debu. Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman pernah menderita, tapi mungkin belum sampai menggeliat-geliat di tanah, menepuk-nepukkan debu dan merobek baju. Itulah yang Yesus alami ketika dia kehilangan Lazarus. Itulah tradisi orang Yahudi ketika berduka. Yang takut di Taman Getsemani, dia keringat darah. Itu bukan karena dia mengalami emosi marah atau bahagia, dia takut pada kengerian salib. Dan itu bukan dosa. He was human. Jadi karena Tuhan kita punya emosi, kita juga punya emosi. Dan kalau kita mau menjadi representatif Tuhan di dunia ini, kita juga perlu menerima kita punya emosi. Itu bukan hal yang beban ekstra sebagai manusia, itu adalah kehormatan mencerminkan pribadi pencipta. Ada 3 fungsi emosi. Yang pertama, emosi membantu kita mengenal diri kita. It shows you who you are. Emosi itu seperti supir-supir Gojek, supir-supir GoFood. Selalu ada delivery-nya. Apa pesannya? Apa pesanannya? Kalau marah itu dia membawa pesan. Yang berharga buat kamu sedang diserang. Jadi ketika Yesus marah di bait Allah, ada pesan dari marah itu. Yang berharga buat dia, bait Allah Bapa, sedang diserang, dihina, direndahkan. Kalau kita merasa takut, ada pesan juga. Ada bahaya mau datang, dan kita nggak yakin bahwa resource kita cukup menghadapi bahaya itu. You're not sure you can handle that danger. Ketika Yochebed menaruh Musa di dalam basket itu, ditaruh di sungai Nil, itu karena dia mengantisipasi ada bahaya dari tentara Mesir. Dan takut itu menjadi energi membantu dia melakukan hal yang baik, melindungi anaknya. Atau juga ada bahagia, yang kita anggap buat apa didiskusikan, kan bahagia. Bahagia itu pesannya ini, situasinya cocok dengan keinginan kita. Tapi bahkan emosi positif ini juga bisa dosa. Kalau kita senang melihat orang menderita, ada yang salah dengan kita. Something's wrong. Kalau kita berbahagia melihat 2 karakter sama jenis menikah, something's going on there. Kenapa kita berbahagia atas hal yang membuat Tuhan sedih? Jadi di belakang setiap emosi itu ada pesan. Apa pesan di belakang emosimu? Yang kedua, ini sangat menarik. This is so interesting. Aku baru mempelajari ini tahun terakhir ini. Kita bisa menyembunyikan emosi. Mungkin di sini ada yang merasa lagi takut atau lagi marah, tapi nggak kelihatan. Bisa. Kita bisa memasking, menutupi emosi itu sampai nggak kelihatan sama orang lain. Tapi kita nggak bisa memendam. You can hide it, but you can't suppress it. Jadi kalau orang yang marah, menyembunyikan marahnya, dia masih marah. 100% dia masih marah. Cuma dia pelan-pelan membutakan diri kepada marahnya. Dan kalau kita terbiasa memendam emosi, kita bukan tidak mengalami emosi, kita malah menjadi buta pada emosi. Kalau tiap kali marah, diamkan, gak boleh marah, gak boleh marah, gak boleh marah. Lama-lama, waktu kita marah, kita nggak sadar. Makanya ada orang-orang yang jelas-jelas sedang marah, dibilang, oi, kok marah-marah kamu? Aku nggak marah. Dia sudah begitu terbiasa memendam emosinya, dia nggak tahu lagi kalau dia marah. Nah, ada situasi di mana cuek emosi itu bisa bagus. Misalnya di keluarga atau komunitas, kalau menunjukkan aku terluka atau aku marah itu dihukum habis-habisan, penting sekali buat seorang anak untuk tidak menunjukkan emosi. That's okay. Masalahnya adalah ketika dia tumbuh dewasa,
dan pindah ke komunitas berbeda, bertemu dengan orang lain dalam pertemanan lain, tapi dia masih membawa pola emosi ketika dia kecil. Nah, itu jadi masalah. Susah percaya, cepat takut, curiga, cepat marah. Kita tidak bisa hidup terus-menerus menekan emosi. Bahkan kalau kita dari background yang sulit, kita perlu belajar sharing dengan orang aman dan Tuhan. Bukan orang aman atau Tuhan. Loh, kamu sih kan Tuhan cukup untuk semua keperluanku. Ya iya, tapi Tuhan menciptakan kita untuk memerlukan orang lain. Bahkan orang-orang yang rusak dan bisa melukai kita. Kita saling memerlukan satu sama lain. We need each other. Mau atau enggak? Jadi ingat, emosi kita bisa cuekin, tapi nggak bisa dihilangkan. You can't hide it. Yang ketiga, emosi adalah sumber energi. Kalau kita takut, kesepian, pindah ke sekolah baru, itu bisa mendorong kita mencari teman. Atau kalau melihat orang lain sedang dilukai, sedang diejek-ejek, ya, itu bisa mendorong kita mengatakan, hey, dia nggak ketawa. Jangan bicara seperti itu dong. Malahan bullying. Nah, ada caveatnya, ada isyaratnya. Nah, emosi itu itu menjadi energi buat kita bergerak, tapi tidak menjelaskan kepada kita cara mencapai tujuan itu apa. Sama seperti mobil. Ada bensinnya, bagus, bisa jalan kemana. Tapi bensinnya itu nggak bakal mengatakan kepada mobil, hey, mau ke Indomaret, ambil belok kiri. No information. Jadi kita punya kecenderungan kalau kita nggak bijak, misalnya kalau marah, ya kita malah melakukan hal yang salah. Kita malah mengatakan hal yang salah. Atau kalau takut, kita malah mengingkari integritas kita. Kita mungkin mencuri uang dari orang lain karena takut nanti, oh makannya gimana. Kita menggunakan takut sebagai pembenaran untuk hal-hal yang buruk. Jadi, emosi adalah energi, tapi tidak mengajarkan kita cara responnya dengan bijak. Itulah tujuan emosi kita. That's why we have emotions. Dan pada akhirnya, satu emosi yang masih sulit diterima di Indonesia, di gereja, adalah pengalaman emosi depresi. Ayo kita move. Jadi, kita memahami apa tujuan fungsi emosi, tapi karena kita hidup di dunia yang jatuh, ada juga depresi. Kalau punya 5 dari 8 simptom ini, tidur terganggu, aktivitas yang dulu menarik, nggak menarik lagi, merasa bersalah yang ekstrim, kehilangan gairah energi ya, selalu capek, terus setiap hari, merasa seperti kosong. Ada gangguan konsentrasi, memori, ingatan, ada pola makan yang makan banyak sekali atau makan sedikit sekali. Kalau tubuh kita terus gelisah dan lamban, atau punya pikiran mau mati dan upaya mau mati, kalau ada 5 dari 8 simptom ini, ada untuk lebih dari 2 minggu, teman-teman kemungkinan sedang mengalami depresi. Ya. Saya mau menunjukkan bahwa depresi itu adalah penyakit, bukan fantasi. Lihat otak yang sehat. Banyak aktivitasnya, banyak kuningnya. Ini adalah MRI scan dari The Mayo Clinic, salah satu klinik kesehatan mental terbesar di Amerika Serikat, dengan lebih dari 50.000 konselor. Lihat otak yang depresi. Di bagian otak depan, yang kita gunakan untuk berpikir, menimbang resiko, membuat keputusan, itu hitam. Hitam pekat. Di tengah-tengah itu adalah bagian otak yang memproses emosi, nyala keras sekali, stres. Depresi itu penyakit, teman-teman. Sama seperti kalau orang, ya, kakinya patah, kita nggak bakal bilang, loh, paksa aja jalan. Kalau kita bicara seperti itu, pasti kita dianggap kurang ajar. Sama halnya juga kita jangan menggunakan ayat-ayat, kita lontarin ayat, I can do all things through God who strengthens me. Atau tidak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan. Habis itu kita lempar-lempar itu namanya Hansaplas Alkitab. Bible Band-Aids. Penyalahgunaan Alkitab. Yang menarik, di Alkitab, Tuhan nggak pernah berbicara dengan orang yang depresi menggunakan ayat. Ingat Elia, ketika dia depresi di bawah pohon itu, apa prioritas Tuhan?
Loh Elia, kamu kan udah lupa sama semua keajaiban yang aku lakukan. Elia, kamu kok nggak ke gereja sih? Enggak. Apa respons Tuhan? Dia mengirim bantuan. Malaikat. Apa prioritas Tuhan? Kasih roti dan air. Suruh Elia tidur. That's it. That's it. Kenapa? Tuhan merawat tubuh Elia dulu karena dia sedang sakit. Ini bukannya masalah iman. Depresi artinya otakmu sedang sakit dan perlu bantuan, bukan tanda bahwa kamu kurang beriman. Dan depresi bisa dialami semua orang. Nggak peduli kamu kaya, populer, pendek, tinggi, laki-laki, perempuan, orang Indonesia, orang luar negeri, nggak peduli. Bisa terjadi kepada siapapun, di kondisi manapun. Jangan sampai kita bilang, kamu kok depresi sih? Kan hidupmu bagus. Itu adalah pembicaraan orang bodoh. Apa yang kita perlu ingat ketika depresi? Untuk menutup, kita ingat bahwa depresi bukan ada iman yang lemah. Lihat Nabi Yeremia, lihat Elia, lihat Daud. Lebih dari setengah Mazmur, ya, buku pujian orang Kristen itu adalah Mazmur yang sedih. Bukan Mazmur bahagia. The majority of it. Tuhan juga nggak takut. He's not scared. Dia nggak marah dengan kamu depresi. Dan dia nggak menghakimi depresimu. Sekali lagi, tolong baca 1 Raja dari 19. Dia tanya, apa yang mengganggu kamu, Elia? Kenapa kamu di sini, Elia? Dan dia mendengarkan Elia sharing. Nah, apakah Tuhan tahu apa yang mengganggu Elia? Ya iyalah dia Tuhan. Tapi Tuhan mau mendengarkan. He wants to listen to you. Karena itulah relationship, itulah hubungan. Yang ketiga teman-teman perlu ingat adalah banyak saudara dan saudarimu sedang dan pernah mengalami depresi. Spurgeon, pangeran pengkhotbah, berbicara dengan 20.000 orang setiap hari Minggu. Terkenal sekali dia, khotbahnya yang sangat menggugah hati. Dia depresi seumur hidup, nggak pernah sembuh. Tapi dia masih bisa punya hidup yang bermakna, pelayanan yang indah, dia masih bisa menikah, punya anak, dan dia masih percaya Tuhan itu baik. Vanessa Risner, dia dari orang Kristen yang biasa-biasa aja ya, ya pergi ke gereja puji Tuhan. Dia dapat penyakit, pelan-pelan tidak bisa menggerakkan apa-apa dari leher ke bawah. Dia dulu suka melukis, gak bisa. Dia dulu punya pekerjaan sebagai banking, kaya, gak bisa. Suaminya meninggalkan dia, menikah dengan wanita yang lebih muda, yang gak sakit. Anak-anaknya jadi ateis, melihat penderitaan mamanya. Lihatlah depresinya Vanessa. Dia masih hidup sekarang. Dan dia masih sakit, tapi dia bilang, aku mengenal Tuhan lebih baik dan mendapatkan berkat yang sangat banyak melalui depresi ini. Jadi ada banyak orang-orang yang bisa menjadi teman kita. Yang terakhir, kalau kamu depresi, jangan lupa perspektifmu sedang rusak. Doubt your doubts. Ragukan keraguanmu. Karena penderitaan itu membutakan kita kepada realita. Jadi miring. Kita lupa Tuhan pernah baik. Kita merasa Tuhan nggak pernah peduli sama kita. Kita lupa semua hal yang terjadi sebelumnya. Kita perlu diingatkan, perlu berbicara dengan orang-orang yang mengasihi kita. Hidup itu panjang. Ada akhirnya untuk depresi. That's it. Aku mau memberikan pesan terakhir. Bahkan kalau kita nggak punya harapan sekarang, ya, nggak merasa hidup itu buat apa sih dihidupinnya sekarang. Tuhan bisa menebus penderitaanmu, menghasilkan hal yang baik kalau kita menunggu. Kita nggak usah harus hebat-hebat. Jangan fokus harus sembuh. Jangan fokus harus harus bisa segala sesuatunya. Fokus survive. Survive. That is all you have to do. Hiduplah, bertahanlah, dan nantikan bantuan Tuhan. Terima kasih kesempatan sharingnya. God bless you. Thank you, Kak Mose. Mungkin teman-teman bisa kasih reaction dulu. Pemaparan dan sharing yang sangat memberkati juga. Eh, Terima kasih juga untuk Kak Mose yang mau terbuka menceritakannya sehingga bisa jadi berkat juga buat kita semua.
Nah, eh, saya ingatkan sekali lagi karena talk show ini adalah judulnya merajut ya, membangun ruang aman untuk jujur di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama belajar tentang emosi kita, perasaan kita, dan gimana bisa kita dengan aman menyatakan itu pada Allah. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar pemaparan dari Kak Mose dan sedikit hal yang dibukakan tentang depresi, tentang emosi, tentang perasaan. Nah, kita mau masuk aja langsung ke Kak Melea yang juga punya pengalaman ya tentang kesehatan mental dan bagaimana bisa mengatasi itu. Silakan Kak Melea. Halo, suara saya kedengaran jelas nggak? Jelas Kak. Kedengaran jelas. Oke, terima kasih. Oh, thank you banget, Mose. Aku terberkati sekali dan kayak banyak yang aku siapin kok bisa kayak align gitu. I think itu pekerjaan Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan teman-teman, perkenalin aku Kristi Melea. Aku content creator di Meleas Journal. Eh, aku di Instagram dan TikTok itu aku berbagi soal Bible journaling pada awalnya itu 2020, lalu 2021 aku didiagnosa generalized anxiety disorder dan memang aku mengalami banyak hal sakit fisik dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah kesehatan mental. Jadi apa yang aku bagikan adalah yang aku lewati dan ya aku mau mulai bagi screen ya. Coba sebentar. Ya, kelihatannya. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau lihat di Instagram aku boleh. Jadi di sini aku bagi banyak soal caranya baca firman Tuhan dan lain-lain dan aku berbagi beberapa konten soal mental health issues dan aku mau berbagi memang apa yang aku lewati. Aku benar-benar merasakan memang yang seperti di Mose bilang ya, karena aku melewati ini, aku jadi ketemu Tuhan dan aku jadi tahu firman Tuhan, kuasa firman Tuhan itu begitu nyata. Dan I hope teman-teman bisa dan dapat sesuatu dari apa yang aku bagikan hari ini. Hari ini aku mau bagi dua topik. Jadi yang pertama itu aku mau bagi soal Bible journaling itu sendiri, yang orang-orang banyak tanyakan soal baca firman Tuhan. Kedua, baru aku mau bahas yang main topiknya soal Bible journaling dan emosi. Jadi ini yang pertama dulu, aku mau bagi ini singkat aja ya teman-teman, biar cepat aja supaya langsung bisa aku paparin yang kedua, yaitu tentang Bible journaling dengan metode SOAP. Jadi teman-teman ingat aja sabun gitu ya. Sabun. Ini biasanya orang-orang suka tanya nih gimana sih caranya baca firman, mulai dari mana gitu. Jadi teman-teman boleh foto atau teman-teman tulis biar cepat aja. Jadi SOAP itu singkatan teman-teman. Yang S itu scripture, jadi scripture itu teman-teman tentuin hari ini mau baca ayat apa, pasalnya dari mana. Dan yang kedua itu O-nya itu observe. Jadi O-nya itu bagian menggalinya. Jadi dari ayat ini tuh Tuhan lagi buat apa ya di dalam cerita ini, Tuhan sedang mengerjakan apa, Tuhan lagi mengajar apa, Tuhan kasih pesan apa, atau ada fakta menarik apa. Ini seperti aku tuh terakhir ngobrol sama teman aku ya, aku tuh dapat satu fakta kalau ternyata Yehuda itu dia menik dia nggak sengaja tidur sama menantunya dia dan akhirnya menantunya itu punya anak dan anaknya itu jadi silsilah garis keturunannya Yesus gitu. Jadi kita itu kan suatu fakta yang baru ya. Oh ternyata Yesus itu silsilahnya nggak semuanya itu kalau kemarin lagi in kan pacaran kudus atau tidak kudus. Jadi ternyata silsilah Yesus bahkan ada orang-orang yang ada yang menantu sama mertua, yang kawin, ada dari yang pelacur dan sebagainya macamnya, ada yang dari non Yahudi gitu. Jadi observe ini bagian menggalinya. Lalu yang A-nya itu aplikasi. Bagaimana dari ayat yang tersebut bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Apakah Tuhan menegur kita sesuatu? Apakah ada perubahan hidup yang kita lakukan gara-gara kita membaca ayat yang tadi? Dan yang terakhir adalah P, yaitu prayer. Jadi kita berdoa, bersyukur untuk firman hari ini, dan kita minta Tuhan tuntun supaya kita menjadi pelaku. Nah, ini untuk yang pertama, jadi aku langsung ke main topik yang kedua. Iya, sebentar ya. Nah, yang ini Bible Journaling and Emotion. Jadi ini adalah benar-benar tulisan aku sendiri yang setiap hari itu aku journaling. Jadi semenjak aku mengalami mental health issues gitu, setiap malam aku berusaha untuk rutin
setiap malam itu aku journaling, bukan sekedar dear diary ya. Dulu kita taunya mungkin kalau nulis ya itu dear diary hari ini aku apa gitu. Tapi ternyata yang aku find out adalah menulis itu membantu aku lebih mudah untuk berdoa, untuk bercakap-cakap dengan Tuhan dan untuk mengelupasi semua emosi aku gitu. Tuh. Nah, aku mau bagi teman-teman dari Bible Journaling and Emotion ini, ada 3 formulanya teman-teman yang teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu dirasa. Jadi dirasa itu dengan jujur kayak seperti yang kamu saya tadi jelaskan. Kalau kita tuh merasanya takut, kita merasanya marah, kita merasanya iri, kita merasanya kecewa. Jadi memang jujur aja ceritakan itu sama Tuhan dengan jujur tanpa ada yang ditutup-tutupi gitu. Jadi kita harus belajar untuk merasa dan dengan jujur, jangan ada denial. Kedua, kita pertanyakan terus seperti tadi apa eh, ragukan keraguanmu. Kalau tadi kamu saya bilang. Jadi kita tanya kenapa kita bisa begini, kenapa kita bisa begini. Tanya terus emosi yang kita rasakan dan akhirnya baru kita bisa gantikan itu dengan kebenaran. Nah, ini praktis yang kita bisa lakukan every day, terserah mau ditulis, mau diketik atau diapain seperti itu. Tapi I hope teman-teman nanti bisa praktik mempraktekkan ini. Nah, aku mau share screen pakai screen yang satu lagi buat praktek. Tunggu sebentar ya. Hmm. Nah, sudah kelihatan ya. Oke. Nah, jadi aku mau praktek langsung sama teman-teman bagaimana aku sehari-hari itu mempraktekkan yang tadi dirasa, ditanya, dan dikasih kebenaran teman-teman. Jadi, sebentar ya. Jadi kita mempertanyakan nih teman-teman, hari ini tuh apa ya yang dirasa sama kita? Kelihatan kan ya? Kelihatan, Kelihatan. Kak. Oke. Jadi misalnya yang dirasa gitu hari ini kita tulis benar-benar sejujur-jujurnya seperti tadi. Misalnya iri gitu. Terus kecewa, terus marah. Nah, terus tadi abis dirasa kita tanya terus kan, kenapa gitu? Why? Kenapa kita merasa iri, kecewa dan marah? Ini misalnya aja. Misalnya aku hari ini kesel banget. Aku udah berhari-hari ngerasain iri, kecewa sama marah. Mungkin misalnya karena aku ngelihat temen misalnya di kampus gitu, dipuji-puji terus sama dosen misalnya. Terus, dan ini proses ya teman-teman ya, mungkin nggak langsung sehari, tapi nggak apa-apa ditulis aja apa aja yang dirasa gitu. Terus tanya lagi, why gitu, terus kenapa harus kesel, kenapa harus iri gitu. Ya kalau belum dapat ya juga nggak apa-apa, tulis aja ya nggak tahu, kesel aja gitu. Kita bisa sejujur-jujurnya dan sebebas-bebasnya kita bisa share, memang kita lagi kesel aja gitu. Nah, terus kalau digali-gali lagi gitu, terus ternyata ditanya kenapa kesel gitu. Ternyata kita capek. Ini untuk contoh ya teman-teman, capek saingan terus. Kenapa capek saingan terus? Misalnya karena ngerasa harus jadi yang terbaik gitu. Terus kenapa harus jadi yang terbaik? Kenapa kamu percaya kalau kamu tuh harus jadi yang terbaik? Iya, karena misalnya karena ngerasa emang dari kecil ya diajarinnya kayak gitu. Dari kecil diajarinnya mungkin kalau misalnya udah ngelakukan sesuatu yang good baru dipuji-puji gitu. Tapi giliran ngelakuin salah sedikit aja, cuma salah numpain air aja misalnya langsung dimarahin, langsung dikata-katain kasar gitu. Jadi ngerasanya tuh kalau misalnya ingat itu tuh jadi ingat kalau di rumah tuh dari dulu dipilih kasih. Selalu ada pilih kasih di rumah gitu misalnya. Atau kita punya belief bahwa
Yang pintar yang disayang aja, yang good yang disayang. Kalau yang tidak good tidak disayang. Nah, kalau kita sudah menggali-gali semuanya gitu, jadi kita bisa mulai lihat nih teman-teman. Nah, dengan kepekaan yang tadi, kalau kita sudah tahu semakin lama apa yang benar, kita baca firman atau tertanam dalam komunitas, kita tahu apa yang benar, kita jadi tahu nih ternyata, oh ternyata apa yang saya percaya nih yang ini nih harus jadi yang terbaik. Sebenarnya itu nggak sepenuhnya benar gitu. Mungkin ini kita bisa tulis di sini, ini kita bisa tulis mungkin sebagai kebohongan. Tapi atau yang kedua nih, misalnya yang good, yang disayang. Kita bisa lihat ini sebagai kebohongan gitu. Tapi kalau teman-teman lihat lagi, sebenarnya yang kebohongan itu bukannya yang iri, kecewa dan marah. Yang emosi ini itu valid adanya. Jadi kita boleh merasakan apapun gitu. Nah, kalau sudah kayak gini, kita sudah tahu kebohongannya, baru kita bisa ganti dengan yang namanya kebenaran. Kita cari kebenarannya firman Tuhan itu apa gitu. Soalnya firman Tuhan itu ada tulis kalau dia Kristus mati bahkan ketika kita masih berdosa. Jadi kita nggak harus ngerasa harus good dulu kita baru bisa disayang. Bahkan walaupun kita masih berdosa waktu itu Tuhan tuh sudah sayang sama kita. Ini ada ayatnya. Lalu di Alkitab juga ditulis kalau Tuhan tuh baik sama semua orang. Ada di sini nanti teman-teman baca sendiri ya. Ini ada di Mazmur 145 ayat 9. Lalu Alkitab juga tulis, berarti kalau Tuhan baik sama semua orang, berarti Tuhan tuh nggak favoritism, Tuhan tuh nggak pilih kasih gitu. Mungkin kita punya belief bahwa semua orang itu di dunia pilih kasih, tapi Tuhan itu nggak pilih kasih sama kita. Tuhan itu sayang semua orang yang Dia ciptakan. Dan yang mungkin yang terakhir yang aku bisa masukkan adalah di sini tuh di Alkitab ditulis bahwa kita mengasihi. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, jadi kita dapat kebenaran di sini teman-teman kalau sebenarnya kita itu sudah disayang bahkan sebelum kita bisa berbuat baik. Lalu Tuhan itu tuh nggak pilih kasih. Tuhan itu tuh baik sama semua orang, semua yang diciptakannya. Dan kita nggak perlu capek-capek saingan terus karena kita sudah penuh dengan kasih Allah dan kita jadinya bisa mengasihi gitu. Dan setelah itu baru kita jadinya bisa deklarasi. Nah, untuk mengubah perspektif yang lama ini itu nggak mudah. Jadi setiap kali nanti kita muncul lagi seperti ini, pikiran kita seperti ini lagi, pikiran kita seperti ini lagi, kita ingatkan terus bahwa Tuhan Yesus tidak pilih kasih. Udah yuk nggak apa-apa. Tuhan nggak pilih kasih kok. Tuhan Yesus sayang sama kamu gitu. Sorry. Terus kita juga bisa declare, ia mengasihiku dengan adil. Dan dengan kasih yang penuh. Kita bisa rest. Aku tidak perlu bersaing terus. Aku tidak perlu terus bersaing. Aku bisa rest dan aku bisa mengasihi. Karena Tuhan sudah mengasihi aku. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini praktek yang aku gali emosi aku setiap hari dan itu yang membuat aku merasa, oh ternyata anxiety aku tuh adalah gift gitu. Karena dari sini aku jadi bisa menemukan kebenaran gitu. Karena ternyata ada purpose-nya loh, Tuhan ngizinin anxiety aku supaya aku bisa
ketemu dengan gambaran Bapak yang utuh gitu teman-teman. Dan aku harap teman-teman bisa nanti coba praktekin ini di rumah gitu untuk sehari-hari. Dan oke, sampai di situ aja. Thank you. Oke, thank you sekali lagi buat Kak Melia. Nah, ini seru banget nih karena kita bisa mendengar tadi dari review secara konseptual dari Kak Mose dan juga dari eh, Kak Melaya secara praktisnya. Nah, kita mau ngobrol dulu nih sebentar sebelum nanti kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab. Ada satu, ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman yang nulis di link kayak gitu ya. Mungkin nanti akan Mima sharingkan juga. Tapi Mima tadi sangat pengen ngobrolin satu hal tentang eh ini ya. Tadi Kak Mose itu bisa menyebutkan Bible Band-Aids gitu kan ya. Jadi kadang kecenderungannya mungkin kita sebagai orang Kristen itu suka langsung menyodorkan Hansaplas Alkitab itu kepada orang-orang yang dia sedang jujur dengan emosinya atau bahkan dia sendiri memang sedang mengalami depresi. Nah, pertanyaanku ini buat Kak Mosi dan juga Kak Melea ya. Gimana nih caranya supaya kita itu nggak jadi orang yang langsung ngasih hansaplas Alkitab kepada orang lain yang sedang jujur dengan perasaannya, sekaligus gimana caranya kita menjawab orang yang ngasih hansaplas itu ke kita gitu loh. Karena kan mungkin kita sudah berusaha, aku sudah berusaha nih pengen jujur, tapi kok ternyata yang ku dapatkan malah seperti itu. Nah, mungkin aku pengen dengar dari Kak Moze dulu ya. Gimana Kak? Kalau tentang menjawab orang yang memberikan ansar pasal kitab, buat aku kita nggak bisa memberikan jawaban. Dia pasti punya pemahaman sendiri tentang kenapa kita sedang misalnya depresi, atau alasan kita punya emosi tertentu. Menurut aku tidak usah buang waktu untuk bilang, kecuali kalau itu teman baik kita dan kita merasa berguna untuk dia memahami bahwa ini bukan bukan timing untuk menggunakan Alkitab. Kan timing itu penting sekali. Betul, betul. Ada timing di mana kita ya tahu mungkin di tengah-tengah mall kita nggak usah langsung tiba-tiba mengulangi Mazmur 119, Hmm, right? Sama halnya juga kalau orang sedang depresi, hmm, ada ada momen untuk menggunakan ayat, tapi itu perlu kebijaksanaan dan pengalaman. hmm, Ya sudah oke. punya pengalaman berbicara dengan orang-orang yang bergumul gitu sehingga dan kita juga mengenal orangnya. Ada orang punya kepribadian yang bisa menerima, ada orang nggak bisa, right? Jadi kalau kita mau berbicara sebagai pendengar daripada kita memberikan Bible Band-Aid, alternatifnya apa? Bagaimana dong? Ada urutan akronim namanya VENT. Oke. Dimanapun teman-teman ada, ulangi dengan saya. VENT. 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 Sederhana ya. V itu validasi. Jadi kalau ada orang punya pergumulan emosi, kita validasi. Kita mengakui kamu sedang marah, kamu sedang sedih. Mungkin dia merasa kurang ragu sharingnya. Dia bilang, kok lagi nggak enak nih. Tadi bicara sama orang tua, bokap nyokap itu, mereka bilang aku malas, tapi buat aku sih aku udah benar-benar berusaha. Nah kita mengakuinya bagaimana? Kita bilang, dia kan mungkin nggak nyaman menyampaikan emosi, dia bilang nggak enak. Mungkin kita bisa bilang, rasanya pasti frustrasi ya, pasti sedih. Kenapa nggak dipercaya orang tua, dianggap remeh sama orang tua, it sucks. Ya. Tidak berarti kita setuju dengan solusinya, ya kan? Ada orang mungkin emosinya, aku kesepian nih, aku cari pacar deh, atau ketika aku dulu kecil, aku bosan, aku mau main game 10 jam. Ya. Tidak berarti kita menyetujui, jadi validasi bakal menyetujui. Yang kedua itu empati. Cara kita duduk, kata-kata yang kita pilih, ekspresi muka kita itu menunjukkan kepada orang itu bahwa kita peduli dan memahami dia. Empati dan simpati itu dua hal berbeda. Simpati itu brand HP seluler, no just kidding. Simpati itu adalah kemampuan kita membayangkan seperti apa sih posisi orang itu. Jadi banyak orang tua teman-teman bisa bersimpati tapi gak bisa berempati. Mereka kan pernah jadi anak. Mereka tahu perasaan anak, pikiran anak, pergumulan itu seperti apa. Tapi cara mereka menunjukkan kepedulian mereka kadang-kadang kurang sehat. Jadi kita mungkin duduk di samping mereka,
Mungkin kita mengangguk-angguk, kita nggak banyak bicara, ya. Ekspresi muka kita jangan sambil pegang HP. Begitu saja orang akan merasa diberikan empati bahwa mereka bermakna, berharga. Yang ketiga adalah normalisasi. Kalau punya pergumulan emosi itu nggak enak. Kita merasa hanya kita yang seperti ini. Hanya kita yang bergumul dengan pornografi. Hanya kita yang merasa malu dan iri hati. Tapi kita perlu mengingatkan sama semua orang, ini adalah pergumulan yang normal. Ingat Tuhan bilang tidak ada pencobaan yang belum pernah dialami manusia. Like you've all been tried. Nah, yang T-nya apa? Kalau begitu baru mengajar. Teach. Validasi, empati, normalisasi, teach. Masalah kita sebagai manusia, kita semuanya mau lompat ke teach. Ngajar, ngajar, ngajar. Nasihat, nasihat, nasihat. Kasih ayat. Itu semuanya itu teach. Tapi di urutan prioritas, itu yang terakhir. Apakah yang kita mau bagikan, yang kita mau ajarkan, benar, berguna? Mungkin iya. Tapi timing. Timingnya perlu. Prioritaskan dulu validasi, empati, dan normalisasi. Dan kalau ada waktu dan mereka siap, dan mereka minta, baru kita mengajar. Terima kasih. Wah, itu langsung ini nih apa apa bisa langsung diingat ya, Vent. PENT. Aku tuliskan di chat juga supaya Thank teman-teman you. bisa langsung ngerti, biar bisa jadi step yang lebih praktis gitu ya. Kalau misalnya kita berhadapan gitu dengan kawan kita atau mungkin anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita yang sedang berusaha untuk sharing dan jujur dengan emosinya. Kalau Kak Mela sendiri gimana nih Kak? Nah, sebenarnya gambaran besarnya itu udah merepresentasikan apa yang mau aku sampaikan dari Mose. Tapi mungkin aku akan bilang tadi dari yang event yang aku sharing tadi adalah soal Alkitab, tapi coba deh tadi dilihat itu tuh butuh waktu untuk menggali itu cukup lama gitu. Ya. Kadang tuh kita mau langsung ke teach-nya, bahkan kita nggak tahu teach-nya tuh kita tepat sasaran atau enggak. Misalnya kita cuma kayak ngomong ke, kamu kenapa sih sedih terus? Jangan khawatir, burung-burung di udara ya Tuhan pelihara. Langsung ke situ gitu. Padahal mungkin dia khawatirnya tuh karena apa tadi? Karena dia nggak dipuji-puji, mungkin sama dosennya, atau karena dia mungkin jadi perfeksionis. Padahal dia perfeksionis tuh karena apa? Kita harus gali lagi. Orang yang perfeksionis karena punya luka dulu, kalau nggak pernah dikasih ruang salah mungkin waktu kecilnya gitu. Jadi kalau kita mau kasih ayat, berikanlah memang timingnya tepat. Kita memang tahu dia, kita kenal dia. Dan kita juga nggak bentuknya kayak, kenapa sih kamu ini firman Tuhan tuh bilang gini, tidak seperti itu ya, harus tadi seperti tadi dengan empati gitu. Tapi sebagai orang yang di diperlakukan seperti itu, aku sangat mengerti sih. Rasanya tuh sedih banget. Aku ngalamin kok digituin sama orang gitu. Aku tahu rasanya sedih banget. Tapi pada akhirnya aku melihat banyak orang yang seperti aku ini yang mengalami masalah kesehatan mental akhirnya menjadi kepahitan dengan orang Kristen. Dan I think kita harus mengerti juga, walaupun sulit ya, kita kalau lagi depresi itu otak kita susah banget untuk bisa berpikir positif, tapi kita harus paham bahwa orang yang tidak semua orang akan mengerti masalah kita. Mau masalah kesehatan mental ataupun masalah apapun, tidak semua orang akan mengerti kita. Apalagi kalau orang itu nggak pernah ngalamin, susah banget. Jadi kita jangan sampai kita memaksa semua orang harus mengerti dan treat kita dengan baik. Kayak tadi bilang, mungkin orang yang dekat dengan kita bisa kasih tahu, kita bisa kasih tahu, oh cara kamu treat aku harusnya kayak gini, harusnya kayak gini, ini lebih masuk di aku. Tapi nggak semua orang yang lain yang tidak dekat kita tidak bisa paksa mereka. Dan it's okay, nggak apa-apa. Gitu. Oke, oke. Ya, berarti kita di satu sisi juga perlu mengerti ya, maybe mungkin nggak semua orang bisa langsung mengerti apa yang kita sharingkan atau yang kita alami gitu ya, Kamelia ya. Tapi di situ kita tetap bisa punya ruang untuk sharing. Nah, ini ada satu pertanyaan dari link pendaftaran ya. Ada satu fenomena yang juga kami temui karena eh, saya itu juga ikut pelayanan di Perkantas gitu ya, lembaga untuk melayani siswa dan mahasiswa. Ada satu fenomena yang eh, terjadi di mana ini kalau ngadepin anak Gen Z atau Gen Alpha itu kan mereka tuh suka hahaha gitu ya. Kayaknya mereka tuh kalau diajak main, diajak ngobrol, itu tuh bisa nyambung gitu loh. Tapi
untuk masuk di dalam mereka mau untuk jujur dengan emosinya atau jujur dengan pergumulannya. Karena kadang-kadang kalau misalnya eh, teman-teman yang milenial gitu ya, atau yang mungkin masih boomers gitu ya, mereka nanya ada yang mau didoain nggak gitu kan, biasanya nggak ada kayak gitu ya. Jadi gimana sih cara kita sebagai, aku bilang di sini mungkin sebagai komunitas orang percaya, entah itu di gereja maupun di lembaga-lembaga pelayanan seperti itu. Karena mau nggak mau kita juga diperhadapkan pada situasi memang melayani generasi ini nggak semuanya tuh anak-anak muda ya gitu. Kami juga di sini kan waktu share acara ini kami mengundang orang-orang aktivis gereja, pelayan gereja yang mereka itu memang melayani generasi muda. Nah, gimana kita bisa memulai sebuah budaya di mana anak-anak ini, remaja dan kaum muda ini mereka bisa merasa aman gitu loh untuk sharing, untuk mengakui perasaannya. Aku mau coba dulu dari Kak Melia ya. Oke. Mungkin yang kita bisa coba ya kita sering udah pasti kita harus sering fellowship bareng ya. Jadi bukan cuma Mm-mm. bukan cuma langsung Bible gitu, tapi kita Mm-mm. memang harus mau include dalam keseharian mereka gitu. Main bareng atau apapun. Yang kedua, eh, kitanya juga harus vulnerable dari diri kita gitu. Aku ngalamin sih beberapa kali kalau aku sharing dulu, aku tuh juga kayak gini loh, aku juga struggle dengan emosi aku gitu. Aku bukannya perfect loh. Mungkin kadang kadang orang tuh merasa pemimpin tuh udah yang paling perfect. Kita nggak pernah ngerasa takut, kita nggak pernah ngerasa jealous. Jadi mereka berpikir mereka kayaknya nggak aman kalau cerita sama kita. Iya. Karena kita dilahirkan sudah perfect gitu. Tapi ketika Mm. kita juga share gitu, nanti ada timing-timingnya tersendiri. Mereka ketika mereka ngalamin itu, mereka juga bisa berani untuk share. Itu kalau dari Mm-mm. pengalaman aku sih. Oke, aku mau ke Kak Mose, tapi mungkin aku mau nambahin sedikit pertanyaannya. Karena tadi Kak Mose bercerita tentang ada momen di mana Kak Mose itu perspektifnya jelek gitu ya sama orang-orang Kristen, tapi kemudian ada percakapan dengan apologet gitu, yang it change your mind gitu kan ya Kak. Nah itu berarti kan memang ada satu proses di situ. Nah mungkin bisa di-sharingkan nggak ya Kak Mose gimana prosesnya seperti itu, dan gimana akhirnya nanti bisa masuk di dalam sebuah itu tadi budaya membangun komunitas yang aman untuk Mungkin jujur. mungkin kita fokus ada aspeknya sih untuk keamanan sehingga orang bisa jujur. Tapi mungkin kita fokusnya lebih ke emosi dulu ya untuk membuat Oke. emosi. Itu ceritanya tentu panjang. Nanti kita fokus dulu main pointnya dulu. Jadi kalau ditanya, saya mau boleh jujur ya teman-teman. Izinkan saya jujur ya. Saya kurang suka berbicara untuk anak-anak muda mengenai kesehatan mental. Bukan karena saya nggak peduli sama anak muda. Saya sangat peduli. I really care. Aku mau anak muda terus lebih sehat. Mukaku juga masih muda kan, jadi. Tapi dilemanya seperti ini. Kenapa yang pergi konseling itu sebagian besar itu orang-orang dewasa, 30-an, 40-an. Aku ikut sertifikasi trauma misalnya, semuanya umurnya 40-50 tahun, hanya aku pada waktu itu ya, berapa tahun lalu itu, aku baru 22 tahun, cuma aku. Kenapa di mana anak muda lain? Bukankah mereka peduli tentang kesehatan mental? Dan kita perlu melihat ada perbedaan di antara kesadaran dan pengorbanan. Banyak anak muda sadar tentang masalah mental, tapi nggak mau berupaya, berkorban untuk mengusahakan kesehatan mental sendiri. Kenapa? Belum terpaksa. Aku nggak bilang orang dewasa lebih lebih sok lebih kudus ya. Tapi karena orang dewasa, kalau mereka tidak menghadapi masalah mentalnya, pernikahan mereka diancam, parenting mereka diancam, pekerjaan mereka terancam. Jadi mereka nggak ada pilihan. They don't have a choice. Mereka juga nggak bisa sembunyikan. Kenapa? Ya dia bangun, ada istrinya, ada suaminya. Dia tidur, ada suaminya, ada istrinya. Ya dia ada gunda emosi, ada anak-anaknya melihat dia tiap hari. Tapi kalau kita masih muda, kita banyak bisa menyembunyikannya, teman-teman. Kalau lagi gundal, ya, lagi masalah gitu, di kamar sendirian gitu, nggak ada yang lihat. Jadi biasanya orang anak muda itu yang benar-benar mendalami masalah mental dan berupaya itu gara-gara terpaksa. Aku juga bukan gara-gara aku sok baik, ya. Itu gara-gara aku terpaksa dengan self-harm, autisme, dan seterusnya. Jadi, harapanku teman-teman, buat yang muda di sini, tolong jangan tunggu sampai bermasalah nanti. Habis itu terpaksa minta bantuan, belajar konseling, dan seterusnya.
Bagi yang pemimpin di gereja, kata pembina, harus ada yang sharing duluan. Somebody has to be first. Aku ingat pertama kali aku mulai berani sharing tentang candu pornografiku adalah ketika aku kuliah. Aku mendengarkan ada testimoni dari ada teman perempuanku sharing. Perempuan. Dia bilang, bagaimana dia pertama kali berani sharing? Karena dia dulu di Bible study, fokus buat perempuan gitu. Ibu pendetanya bilang, kalian cewek-cewek ada yang bergumul dengan masturbasi, kah? Ibu pendeta juga. Dan semua cewek itu langsung, oh, ibu pendeta. Oh. Tapi karena ada yang duluan sharing, dia berani sharing. Dan karena dia berani sharing, aku berani sharing. Siapa yang mulai di dalam komunitas para pemimpin di sini? Who will start? Karena Tuhan memberikan setiap kita akses kepada komunitas yang berbeda. Aku nggak tahu komunitas teman-teman seperti apa. Tuhan percayakan itu kepada teman-teman masing-masing. That's your responsibility, not mine. Jadi di komunitasku aku yang duluan sharing berbagai masalah, depresi kayak gitu. Tolong teman-teman yang diberikan posisi pemimpin, proses dulu lukanya. Jangan langsung sharing ya. Habis itu kalau kita sharing, habis itu nggak berurutan, terbawa emosi, artinya belum siap dibagikan untuk public consumption. Not ready. Proses dulu dengan orang-orang terpercaya, dengan konselor, baru kita bagikan menjadi berkat yang sudah ditebus oleh Tuhan melalui hubungan dengan anak-anak. Terima kasih. Itu cara kita membuat komunitas yang lebih aman. Oke, thank you. Ini berarti melengkapi jawabannya Kak Melaya ya. Kalau Kak Mose itu meng-highlight tentang we need to start gitu ya. Kita yang terlebih dahulu belajar untuk sharing, kita mengakui. Dan Kak Melaya tadi aku dapetin kita juga mau terlibat di dalam hidupnya mereka. Kadang mungkin kita cuman kepo kali ya Kak ya sama anak-anak muda ini. Cuman pengen tahu kenapa sih kamu kayak gini, tapi nggak bener-bener tadi kita mau untuk berempati sama dia, mau untuk menolong dia, peduli sama dia. Oke, karena ini udah jam segini, aku pengen buka sesi Q&A, tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang ada di Zoom ini untuk langsung bertanya dengan on mic? Bisa raise hand supaya saya bisa tahu. Kalau misalnya belum berkenan, bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Saya ingatkan sekali lagi, teman-teman, tolong bisa stay sampai selesai ya, karena nanti di akhir akan ada informasi tentang voucher diskon yang biasanya kami beri khusus buat para peserta. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung dengan on mic? Saya mempersilahkan teman-teman untuk bisa bertanya, boleh ke Kak Muse atau ke Kak Melea ya. Oke. Kita sambil menunggu, ini saya juga mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman peserta yang nulis di pendaftaran ya, Kak Mose dan Kak Milea ya. Eh, apakah ada? Kalau belum ada, saya akan lanjut terlebih dahulu. Oke, aku akan lanjut terlebih dahulu. Em, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, ini mungkin ada dua pertanyaan langsung yang nanti bisa dijawab masing-masing ya. Yang pertama, ini dari peserta itu ada yang nanya, Kak, gimana caranya terapi untuk yang suka kecanduan game? Karena sepertinya anaknya itu udah sangat suka banget main game lama begitu ya. Itu mungkin buat Kak Moze ya. Kemudian untuk yang Kak Melea, itu kenapa sih penting untuk kita tuh mengelola emosi itu tuh bersama dengan Tuhan? Kayak gitu. Jadi apa sih yang membedakan kali ya kita dengan orang-orang di luar Kristus ketika bicara tentang journaling, mindfulness, kayak gitu-gitu. Aku mau mulai dulu dari Kak Mose. Silakan, Kak. Oke, ini topiknya gede banget. Kalau Iya, bisa bisa berjam-jam menjadi bicara. betul. Uh, aku ada menulis buku namanya More Than Just a Game. More Than Just a Game ada di Shopee Tokopedia. Kalau tertarik semua informasi detail
diagnosa, asesmen, kisahku, tahap-tahap pemulihannya ada di situ. Yang aku mungkin bisa bagikan adalah em, dalam pengalamanku berbicara dengan banyak orang tua zaman sekarang, terutama dari dunia budaya timur, itu ada kecenderungan untuk memberikan gadget kepada anak-anak. Jangan kasih gadget. Kita bisa pinjamkan, borrow it, it's okay. Tapi kalau sudah dikasih, itu sudah seperti tangan ketiga. You can't take it away. Gak bisa diambil. Yang bikin game itu candu itu bukan permainannya, teman-teman. Tapi kalau hanya satu-satunya cara mengelola emosi negatif, itu main game, ya tentu mereka akan marah kalau game diambil. Kenapa sih si Johnny kecil ini, si Timmy kecil, mulai mengamuk-ngamuk tantrum ketika HP-nya diambil, tabletnya diambil? Apakah gara-gara dia lihat ada tentara yang tembak-tembakan? Jadi aku juga bakal agresif. Gak ada anak pikir kayak gitu, teman-teman. Mereka menjadi agresif marah-marah gara-gara alat mereka mengelola emosi diambil. Jadi kalau mau anak-anak bisa melepaskan dari candu gitu, kita perlu membantu dia punya variasi aktivitas. Dan tentu aktivitasnya nggak bakal menarik. Karena dia sudah terbiasa, dia suka aja dengan game. Right? Atau sosial media, atau YouTube, atau apa gitu. Tapi perlu ada misalnya, oke, kamu hanya main game sejam. Lebih dari itu, kamu harus cari aktivitas lain. Mama, papa akan dukung kamu. Baca, olahraga, les berenang, belajar instrumen, masak, kami akan dukung. Tapi kamu nggak bisa terus menggunakan gadget kamu. Kalau begitu, aku ngapain dong, Ma? Itu tanggung jawab kamu. Hai para orang tua, jangan gundah gelisah ditanya anak. Kalau begitu ngapain dong, Ma? Itu tanggung jawab dia. Dia bosan, dia cari aktivitas. Not your responsibility. Nah, yang terjadi adalah karena anak-anak zaman sekarang, kita nggak bisa bosan. Kita nggak bisa bosan. Jadi kita cepat terganggu emosinya. Makanya mau tanya kenapa sih anak zaman sekarang itu cepat banget sensitif, aduh terluka, aduh kayak gini. Itu gara-gara kita nggak terbiasa menghadapi emosi negatif. Emosi negatif sedikit langsung langsung cari HP, cari HP, cari HP. Jadi kan nggak biasa. Nah, ada aplikasi yang aku suka, namanya Focus Friend. Ini dalam 2 bulan terakhir ini best seller app di Amerika. ChatGPT kalah, Google kalah, YouTube kalah. Kenapa? Focus Friend ini diciptakan oleh seorang seorang YouTuber untuk bantu kita fokus. Jadi kalau nanti di-download, ada ada biji, there's a biji yang berbicara yang bilang, aku perlu waktu untuk merajut. Ini aku sharing ini gara-gara ini relevan. Ini benar-benar dia merajut. Jadi kalau semakin lama kita tinggalkan HP, nggak main-main aplikasi lain, membiarkan dia merajut, dia akan bikin topi dan kaos kaki yang kita bisa pakai untuk beli furnitur untuk rumahnya. Nanti ada rumahnya gitu. Dan kalau kita hentikan ya, kita ambil HP gitu, kita langsung cek kayak gitu, dia langsung berhenti merajut, dia langsung sedih. Gitu. Aku jadi sangat produktif akhir-akhir ini, teman-teman. Karena aku tinggal setengah jam fokus fokus friend, aku taruh HP-ku, aku kerja. Aku menyadari, aku juga lumayan emosi. Jadi aku cari HP itu, tapi habis itu aku melihat ada biji imut yang sedang merajut. Aku tinggalkan HP-ku itu. Coba fokus friend, try it. Oke, fokus friend ya Kak ya. Iya, unik banget nih. Eh, oke, aku baru baru dapat nih kata kuncinya. Kenapa kok anak-anak kadang tantrum kalau diambil HP atau gamenya karena alat mengelola emosinya mereka yang diambil. Berarti itu yang harusnya orang tua sediakan ya Kak ya. Gimana apa mengelola emosinya. Iya, ingat, aku nggak bilang jangan pernah pakai gadget. Please. Hmm. Ada Mm-mm. banyak seminar orang salah tangkap aku. Boleh, pinjamin dia lagi kerjain sekolah, dia lagi bosan main game. Boleh, boleh, boleh. Tapi Mm-mm. jangan sampai hanya itu yang dia gunakan mengelola emosi. Thank you. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Jangan hanya HP aja nih yang buat alat mengelola emosi. Thank you banget kamu sih. Silakan Kak Mela yang tadi tentang kenapa nih penting untuk mengelola emosi itu bersama dengan Tuhan. Oke. Nah, karena kita tuh dunia itu udah bener-bener jatuh dalam dosa ya. Kita tuh udah
semua yang ada, masalah mental dan lain-lain itu tuh semua karena dunia kita memang sudah jatuh dalam dosa. Jadi kita butuh kebenaran firman Tuhan itu sendiri gitu. Kita butuh Tuhan. Kalau bukan sama Tuhan ya sama siapa lagi gitu. Dan kayak tadi yang aku breakdown itu journaling itu kita kan mengelola emosi. Jadi kita tahu apa yang bohong gitu kan, apa yang tidak benar. Lalu kalau kita nggak tahu apa yang benar, bagaimana kita mau menggantikan apa yang bohong? Kalau kita nggak pernah tahu apa yang benar, dan kalau kita nggak tahu apa yang benar, bagaimana kita tahu kalau ini tuh bohong gitu? Jadi kita memang kita benar-benar butuh kebenaran itu untuk bisa mendeteksi yang bohong dan bisa menggantikan yang bohong. Kalau enggak kita yang ada tuh pernah nggak sih orang tuh victim mentality terus jatuhnya gitu. Kayak ngerasa iya aku kayak gini, keluargaku soalnya kayak gini. Selalu ngerasa diri memang memang sekitar tuh yang salah gitu. Kita selalu selalu berhenti di menyadari apa yang bohong. Oh, selama ini aku baru sadar ya, aku tuh dibesarin seperti ini, aku tuh seperti, tapi that's it sampai di situ aja gitu. Dan kita nggak bisa move ke next level untuk mengganti itu semua dengan kebenaran dan bertemu dengan kasih Tuhan dan bertemu dengan kasih Bapa gitu. Jadi memang kita perlu sekali untuk tahu apa yang benar dan itu hanya didapatkan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kedua memang dia yang menciptakan emosi kita gitu. Seperti yang tadi sudah dipaparkan juga emosi itu berarti kalau emosi itu muncul, berarti ada message sesuatu yang Tuhan mau sampaikan gitu. Jadi emosi yang kita dapat ini, kita harus proses bersama Tuhan. Ketika kita memproses itu dengan Tuhan, kita justru akan menemukan pertumbuhan, kita akan menemukan sesuatu yang lebih berharga yang tadinya itu kita nggak tahu. Gitu. Ya, ya, ya. Ini tadi aku jadi teringat ya, eh, kalau dari Kak Moze itu nyebutin di pemaparannya doubt your doubts gitu ya, meragukan keraguanmu. Sedangkan dari Kak Melia itu sebutkan kita perlu mengganti kebohongan-kebohongan itu kan dengan kebenaran. Nah, mungkin tuh prosesnya justru memang hanya bisa didapat dengan kita memproses bersama dengan Tuhan gitu ya Kak Melia ya. Oke, thank you banget. Ini ada pertanyaan yang masuk secara pribadi karena belum berkenan disebutkan namanya. Jadi ini agak panjang, Mima sharingkan. Saya dari dulu mengalami kesulitan mengungkapkan perasaan saya dengan baik, sehingga pada satu titik itu bisa pecah seperti bom. Dan saya merasa itu semakin memperkeruh suasana hati saya, bahkan mengganggu relasi saya dengan orang lain. Bahkan juga merusak hubungan saya dengan suami saya. Itu. Bagaimana ya saya yang backgroundnya sering memendam perasaan ini eh, bisa mengenal dan mengelola perasaan saya dan mengungkapkan perasaan itu dengan baik kepada Tuhan dan orang lain. Saya berharap saya bisa mengelola emosi saya dan hubungan saya dengan suami juga bisa semakin baik. Mungkin ini aku ke Kak Mose ya. Eh, Nanti setelah itu ada yang raise hand, kita next. Ya, aku lagi mencatat jawabannya sambil saya mendengar tadi. Ini sedikit rumit. Mau nggak mau, pasti ada aspek akademis di sini. Karena bukan akademis di mana kita harus baca baca kayak buku ilmiah tentang emosi. Tapi kita harus memahami sedikit tentang emosi supaya tahu emosinya apa aja. Aplikasi yang aku suka namanya adalah How We Feel. Aku bisa screen sharingnya biar aku tunjukin menggunakan aplikasinya bagaimana. Mohon maaf ini masih bahasa Inggris ya. Jadi nggak bisa eh, kita belum punya yang versi bahasa Indonesia. Let's try this. Um, Oke, let's take a look. Ini ini logonya ya aplikasinya. How we feel. Jadi ada berbagai jenis emosi. Ada emosi. Okay, let's take a look at this. Let's take a look at this. Jadi misalnya ada emosi. How are you feeling this evening? Jadi biasanya tiap pagi, tiap sore bisa check in kita emosinya. Kita catat journalingnya seperti apa. Emosiku adalah misalnya aku sedang ini adalah khawatir, terganggu, em, prihatin, FOMO ya, merasa seperti ada hal-hal terjadi tapi aku nggak terlibat, khawatir, frustrasi, marah, ansietas, atau tidak merasa insecure ya, minder.
merasa hilang semangat, lagi down, tersesat. Jadi ada banyak emosi yang bisa dijelaskan. Nah, kalau kita klik, nanti akan ada deskripsinya emosinya seperti apa. Ya, mungkin kalau belum familiar dengan berbagai istilah emosi. Nah, ada energi nggak enak, emosi nggak enak, energi tinggi, emosi nggak enak, energi rendah. Ada juga emosi seperti antusias, itu energi tinggi, positif positif energi tinggi. Ada juga merasa damai, itu energi rendah. Nah, yang terjadi adalah semakin banyak kita journaling emosi ini, akan ada muncul pola. Jadi misalnya emosi hari Senin ya, hari Senin, Selasa, Rabu gitu, nanti muncul ada polanya. Kalau tiap akhir pekan muncul merah biru, wah kita mikirin nih apa yang terjadi akhir pekan ini. Aku dengan siapa? Aku lagi ngapain? Habis itu mungkin ada banyak hijau-hijaunya di hari Senin. Kenapa? Oh, aku lagi ketemu sama temanku hari Senin gitu. Nah, kita bisa tunjukkan kepada misalnya suami atau teman atau mentor gitu, ini pola emosiku. Ini aku sedang merasa baik kalau kayak gini, dan aku merasa tidak baik kalau sedang seperti itu. Jadi mulai muncul pola-polanya. Ini membantu kita melihat. Karena kalau kita hanya mengandalkan memori kita, kan kita lupa perasaan kita apa. Minggu lalu, 2 bulan lalu, kita nggak ingat. Jadi aku suka menggunakan aplikasi ini. Ada monthly reportnya. Itu yang aku rekomendasikan. Tapi in general, ya, kita perlu lebih dari satu safe person. Jangan hanya gunakan satu orang sebagai orang yang bakal menjadi tempat kita curhat semuanya ke satu orang itu terus. Kenapa? Kan istri, kan suami. Semua pergumulan emosi kita tidak dimaksudkan Tuhan untuk dicurahkan hanya untuk satu orang. Kita perlu paling tidak dua. Kadang-kadang mereka juga ada pergumulan mereka sendiri. Kadang mereka mereka lagi capek. That's okay. Kita nggak hanya mengandalkan mereka. Jangan sampai kita breakdown gara-gara satu-satunya teman kita untuk bicara gitu nggak tersedia. Mungkin dia lagi sibuk dengan pekerjaan atau pernikahan dan keluarganya dia. That's okay. Itu bukan berarti kita nggak berharga. Tapi kita harus mencari dua orang paling tidak. Jangan hanya suami. Dan semoga dari belajar curhat, belajar dari aplikasi itu, nanti kalau ada aplikasi emosi negatif, nanti muncul nih, bagaimana cara aku menghadapi ansietas? Ada beberapa tips. Coba exercise ini, coba exercise ini. Kalau aku sedang kesepian, aku perlu ngapain? Coba ini, coba ini. Nanti pelan-pelan bicara sama orang-orang amal yang lain ya, mungkin sahabat. Aku lagi nggak nyaman nih sharing sama suamiku tentang ini gitu. Pelan-pelan akan mulai merasa cukup aman untuk sharing dengan pasangan. Aku berharap itu membantu. I hope it Oke, helps. thank you Kak Mose. Kalau dari Kak Melea nih, aku mungkin juga ini bisa kasih pesan buat teman-teman yang mungkin sedang berpacaran kali ya, karena kan justru di momen-momen berpacaran itulah kita saling mengenal dan mengenali diri. Kira-kira dari Kak Melea ada tips nggak apa yang bisa dikerjain? Gimana? Apa gimana? Yang pertanyaan tadi kan dia memang berbicara tentang saya tuh emang susah gitu loh untuk Mm-mm. mengungkapkan perasaan, bahkan sama suami. Nah, eh, menurut saya bagian ini pun juga penting buat teman-teman yang berpacaran gitu loh Kak. Nah, kalau dari Kak Mela sendiri Iya. ada nggak hal yang bisa dikerjakan nih? Mm-mm. Oke, kalau dari aku mungkin mirip sama Mose. Jadi sebenarnya kita dari diri sendiri dulu kita proses emosi kita. Mungkin kalau kita belum bisa open sama pasangan kita journaling dulu. Apakah tadi aplikasi atau mau tulis, kita journaling dulu, kita proses dulu. Aku hari ini ngerasa apa ya? Kita belajar jujur sama diri kita sendiri dulu minimal gitu. Baru kita nanti kalau sudah kita dapat nih, kita udah dapat nih seperti ini. Oh, kayaknya minggu-minggu ini tuh kan tadi kan ada pattern kan, pattern. Kayaknya minggu-minggu ini aku banyak merahnya. Kayaknya karena aku tuh lagi sebel sama ini, lagi sama ini gitu. Nah, baru itu kalau kita sudah dapat patternnya, baru kita cerita kan kita itu. Jadi kita nggak sih jatuhnya. Soalnya misalnya kita langsung cuma bete doang gitu kan. Jadinya nanti merugikan pasangan juga kan. Jadi better adalah kita eh, regulasi diri kita sendiri dulu nih. Apa sebenarnya yang aku rasakan sebelum kita cerita sampah-sampahnya semua gitu. Kalau aku gitu.
Oke, jadi meregulasi diri, lihat pola yang ada dan terjadi dalam diri kita, mungkin melihat titik-titik merahnya tadi ya, kapan aja sih triggernya, kapan aja, supaya kita bisa lebih mengenali. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi yang raise hand, Kak Irape dari Jakarta, aku mau persilahkan dulu. Silakan Kak. Oh iya, selamat malam. Terima kasih ya untuk sesi yang menarik buat saya. Saya sendiri, Mose sama Melia itu mungkin lebih dari setengah umur saya, tapi saya merasa begitu ya diberkati dengan apa yang disampaikan baik Mose sama Melia gitu. Jadi soal gimana mengungkapkan perasaan bukan berarti saya yang hampir usianya 60 saya bisa mengungkapkan perasaan gitu. Itu bahkan mau saya bilang buta secara emosi. Ketika saya misalnya juga disambung dengan Melia gitu bilang apa yang dirasa. Bahkan ketika apa yang dirasa bila ditanya, mungkin saya cuma bisa bilang nggak enak. Pokoknya nggak enak. Saya nggak tahu. Tapi saya merasa ya itu gitu ya. Saya pikir gini ya, itu masalah yang ya tadi Mosi juga bilang bahwa semua orang, semua umur bisa mengalami itu gitu ya. Jadi kalau tadi kan banyak ngomongnya ke anak-anak gitu misalnya. Tapi saya sendiri sedikit banyak itu yang saya rasakan ketika saya sejauh umur saya ini terus-menerus memendam apa gitu. Misalnya yang nggak baik, iri gitu. Siapa yang pernah apa ya mengatakan bahwa saya iri loh dengan ini, itu kan hanya di dalam hati saya saja gitu, dan saya nggak pernah bisa, bahkan ketika hati saya mulai mengatakan itu saya mulai mensupresnya. Kamu sebagai anak Tuhan yang nggak baik lah iri, Tuhan juga nggak boleh lo iri, itu bukan hal yang baik dilakukan. Bahkan saya bisa dengan kejamnya bilang anak Tuhan nggak bisa begitu gitu, itu dosa itu loh ya. Jadi sesuatu yang ya itu nyata gitu. Jadi kalau dibilang buta emosi, mungkin saya bisa dibilang buta emosi karena ya gitu. Nggak bisa mengekspresikan terutama yang negatif gitu. Saya nggak tahu namanya ekspresi negatif. Saya soal Bible journaling gitu ya, saya nggak pernah mendengar itu, bukan nggak pernah ya, tapi melihat itu, tapi baru ini tahu bahwa ada step-stepnya gitu ya. Tapi berusaha mengekspresikan perasaan saya tuh pernah gitu ya, ada satu sesi yang saya pernah ikuti gitu ya, sama seperti yang Melia bilang dirasa gitu. Saya sampai tanya Meta, perasaan negatif apa saja yang bisa dirasakan oleh manusia? Kebayang, saya harus tanya ke Meta, apa sih yang apa saja gitu, supaya saya bilang, ini kayaknya cocok nggak cocok ini, oh ternyata ini gitu. Karena saya tuh mulai, apa sih gitu, rasanya nggak enak aja gitu. Tapi oke gitu ya, ini yang saya merasa diberkati, bahwa saya nggak sendiri gitu ya, bahwa ada studinya gitu ya, dan dilakukan oleh anak-anak muda gitu ya. Itu yang saya merasa walaupun ya itu tadi ya, berani menjadi rentan, itu satu poin yang buat saya, kalau di dalam Tuhan bagaimana kita menyaksikan siapa Tuhan bagi kita gitu. Menjadi rentan itu penting, karena kalau enggak ya orang nggak mau ya bosen banget sih cerita tentang keberhasilan gitu. Tapi saya tuh sampai gini ya, bilang tadi dalam hati saya, apa saya mesti seperti kayak Mose gitu, yang harus melalui ratusan sesi baru saya bisa mengatakan itu gitu. Saya mau tanya gitu sebenarnya sama Mose gitu ya, apa saya mesti melalui itu gitu. Enggak harus, Jadi Kaira. Enggak layak. harus. Oke. Kalau aku bisa jawab dengan singkat, ada buku yang aku sangat suka, namanya The Cry of the Heart, Jeritan Jiwa, oleh dua psikolog Kristen yang masing-masing 30 tahun lebih menjadi psikolog, konselor Kristen, Dr. Allender dan Dr. Tramper, Dr. Tramper, ya kalau nggak salah. Jadi ada emosi-emosi negatif seperti misalnya iri hati. Kenapa Tuhan punya emosi-emosi seperti itu? Kalau iri hati itu jelek kan? Jadi itu mungkin bisa membantu kita. Aku 130 sesi itu untuk memahami ceritaku, masalahku, bukan masalahnya Kaira. Tapi jangan heran Kaira, kalau sudah bertahun-tahun, berdekade-dekade masalahnya terbentuk, jangan punya ekspektasi akan cepat selesai juga.
tapi bisa pulih dan pasti hasilnya merasa seperti menjadi berkat buat keluarga dan buat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar Aira. Ya. Terima kasih. Thank you, Mose. Oke. Itu saya sampai saya pikir gini, tadi kata-kata proses dulu lu kamu, kan gitu ya Mose bilang. Terus Milea bilang soal journaling itu nggak gampang juga gitu ya. Jadi belajar untuk jujur dengan diri sendiri kan gitu ya. Saya pikir, oh iya, saya mendapatkan banyak walaupun saya pikir saya sebenarnya kayak Mose bilang itu topik besar sekali ya sebenarnya, dan saya merasa sebenarnya nggak cukup juga. Itu gimana sih sebenarnya ya, ada hal-hal yang banyak hal lah ya untuk mengaplikasikan hal ini kayak gitu. Itu aja Iya, sih. oke. Mose sama Melia juga sama Mima ya. Oke, thank you Kak Ira. Oke, sesi tanya jawab kita sudah selesai. Em, Mungkin nanti dari Kak Mose dan Kak Melea bisa memberikan sedikit closing statement atau mungkin hal yang bisa dibawa pulang nih sama teman-teman yang ada di Zoom ini. Aku mau mulai dulu dari Kak Melea mungkin ya. Silakan Kak. Iya. Aku mau pesan teman-teman aja, nggak ada yang terlambat. Kita masih bisa belajar terus seumur hidup dan seberapapun umur teman-teman yang join hari ini dan teman-teman hari ini mau belajar, aku yakin itu akan memberkati orang di sekitar kalian semua. Jadi mau mau sudah merasa seumur apa, mau masih muda, kenapa masih muda aku ngalamin ini, yang udah tua ngerasa aku sudah besar emang aku masih bisa belajar ini semuanya. Masih punya kesempatan dan Tuhan mau pakai itu untuk menjadi senjata yang powerful banget untuk bisa menyelamatkan banyak orang-orang di sekitar kita. Thank you. Thank you Kak Melea. Silakan Kak Mose. Teman-teman, jangan sampai kita membuat kesalahan seperti yang banyak yang dipercayai oleh orang gereja maupun psikolog sekuler, bahwa emosi itu hanya masalah untuk dikelola. Emosi itu adalah cara kita menyembah Tuhan. That is your conduit of worship. Karena lebih dari syair lagu, lebih dari main instrumen, cara kita menghadapi emosi menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan dan kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Emosi adalah jeritan hati untuk didengar, bukan sekedar masalah untuk dikelola. Jadi ya kita bersyukur bahwa kita ada kehormatan bisa mencerminkan pencipta kita yang punya emosi. Kita juga manusia dengan emosi. Terima kasih. Oke, thank you banget. Sekali lagi Kak Mose dan Kak Melea, kita bisa kasih reaction buat dua pembicara kita yang sudah sangat memberkati kita dengan diskusi dan pemaparan. Nah, teman-teman, kami dari penerbit literatur perkantas Jatim itu sebetulnya juga akan merilis satu buku berjudul Exploring My Emotions yang ditulis oleh Kak Andre Pandili. Nah, kita mau dengar sebentar sharing dari Kak Andre mengenai buku ini dan bagaimana buku ini nanti bisa juga digunakan untuk teman-teman remaja kaum muda. Silakan. Oke, thank you Mima. Anyway, thank you Melia dan Mose. Sangat terberkati untuk dua hal yang kita pelajari hari ini tentang ruang aman ya. Dan saya pikir itu hal yang akan terus kita gumulin dan akan kita terus cari gitu. Dan ini terkait dengan buku yang akan saya coba sharing. Oke, wait. Apakah sudah terlihat? Nuding, Kak. Sudah. Nah, oke. Oke. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari, izinkan saya memperkenalkan buku dari literatur perkantas yang saya tulis sendiri, yang berjudul Exploring My Emotions. Dalam waktu dekat ini kita akan launching dan bisa diakses bersama-sama. Buku ini sebenarnya merupakan sebuah kisah perjalanan saya secara pribadi, Andre Saputra, yang hidup punya 3 adik, tinggal di Makassar, yang harus sok kuat selalu setiap hari, nggak boleh lemah,
harus memendam perasaannya, minim edukasi tentang mengelola perasaan, dan bahkan waktu saya pun eh, masuk ke seminari Sekolah Tinggi Teologi. Jadi saya sekarang pelayan kaum muda waktu saya kuliah. eh, saya betul-betul sulit memproses emosi saya gitu. Saya orang yang selalu mau dilihat kuat dan punya pemahaman bahwa orang yang rohani itu selalu bersuka cita gitu. Jadi nggak boleh terlihat lemah. Dan ini saya alamin, dan akhirnya saya berjumpa dengan satu kitab yang begitu indah, yaitu Mazmur. Di satu kelas di seminari saya akhirnya melihat mendalami Mazmur, dan wow, ada sebuah suara yang begitu raw, suara yang nggak pernah saya dengar, bisa marah sama Tuhan, bisa meratap sama Tuhan, bisa mengekspresikan apapun yang dirasakan kepada Tuhan. Dan itulah titik saya mulai turning, melihat diri saya, dan mempunyai semangat untuk mengeksplorasi diri saya melalui Mazmur itu. Disitulah saya mulai berdoa, jujur di hadapan Tuhan, memprosesnya, bergulat dengan Mazmur, bahkan akhirnya menyebar lagi melihat bagaimana Tuhan Yesus pun mengekspresikan emosinya, bergulat sama Tuhan, dan akhirnya saya mengeksplorasi begitu banyak hal di Alkitab, dan saya menemukan satu hal yang menarik, yaitu saya menulis, saya mencoba menulis, saya journaling, karena saya berpikir itu safe place saya yang pertama gitu. Mungkin itu membantu saya untuk jujur kepada benda mati ini gitu. Sebelum saya berani jujur kepada orang lain. Akhirnya journaling itu membantu saya untuk memproses emosi saya. Akhirnya itu membantu saya untuk mengenali diri saya, dan dalam saya mengenali emosi saya mengenali Tuhan lebih otentik. Mengenali Tuhan yang ada dalam kemarahan saya, mengenali Tuhan ketika saya sedih, dan saya lebih berani jujur dan berempati kepada orang lain. Jadi saya nggak hanya mengenali diri saya mengenali Tuhan, mengalami Tuhan, dan lebih lagi saya mulai bisa mengenali lebih dalam orang-orang sekitar saya. Akhirnya saya melayani kaum muda, saya mendedikasikan diri saya di Pusat Studi dan Pengembangan Pelayanan Kaum Muda di STT Amanat Agung di Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lebih saya melayani kaum muda full, dan sudah ratusan, hampir ribuan saya bertemu dengan anak muda. Inilah yang akhirnya membuat saya ingin membuat buku ini. Di akhir banyak percakapan saya dengan begitu banyak teman-teman kaum muda. Jadi begini, Bapak Ibu dan mungkin banyak pelayan Kristen di sini ya. Hal yang paling sulit dari diri kaum muda tuh ya, apalagi teman-teman remaja. Kalau dia udah bermasalah sama orang tuanya, bermasalah sama temannya, nggak ada tempat untuk berbicara. No safe place gitu. Di mana gitu. Banyak anak-anak muda yang datang ke saya, Kak, saya bermasalah sama orang tua, saya punya masalah dengan teman. Akhirnya begitu banyak hal yang dia pendam, baru saya bilang begini, kamu jalan ini sama siapa gitu? Kamu proses ini sama siapa? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Dan akhirnya saya melihat diri saya waktu anak-anak muda itu berbicara, diri saya yang dulu gitu, yang memprosesnya sendiri. Dan akhirnya muncullah ide untuk membuat journaling ini. Bagaimana buku ini menjadi teman seperjalanan. Teman seperjalanan bagi para kaum muda untuk mulai mendapatkan safe place-nya gitu. First, untuk berani mulai jujur, langkah pertamanya. Untuk berani terbuka, untuk berani melihat dirinya dan menghubungkannya kepada Tuhan. Makanya buku ini betul-betul fun, bukan full text, tapi ini sebuah perjalanan yang saya alami gitu. Jadi saya merasa buku ini tuh akan menemani teman-teman kaum muda semua, dan melihat juga proses saya mengelola emosi saya gitu. Akan ada tawa, akan ada tangis, teman-teman akan bisa mencoret, akan membuang, akan merobek. Eh, Dan saya pikir ini adalah sebuah perjalanan yang menyenangkan gitu.
ini salah satu contohnya, salah satu testimoni teaser dari lembarannya dan masih banyak lagi. Dan saya pikir ini menarik kalau Bapak Ibu nanti mungkin mau kasih ke teman-teman remajanya, anak-anak muda, atau teman-teman pun bisa uh, membeli ini gitu. Jadi singkat cerita, saya pikir buku Exploring My Emotions ini bukan mau mengajar, tapi mau menjadi teman seperjalanan. Pengalaman Mose, Melea itu pasti juga banyak dialami sama kita gitu. Dan terkadang perjalanan itu begitu sepi. Dan saya pikir, saya berharap buku yang akan launching ini menjadi teman seperjalanan kita, teman seperjalanan yang bisa membantu kita untuk melihat kembali apa yang kita alami, perasaan yang kita alami, dan menghubungkannya kepada Tuhan. Semoga melalui buku ini kita menjadi orang yang lebih mengenal diri dan mengalami Tuhan. Thank you. Oke, terima kasih Kak Andre. Nah, eh, Mima akan menjelaskan juga, jadi teman-teman yang tadi mungkin masih punya banyak pertanyaan, masih punya banyak hal yang mau di-sharingkan, ketika kami merancangkan kegiatan ini, ya, kami itu mengajukan 3 buku ya, jadi kami mengkolaborasikan dari 3 buku gitu. Apakah bisa ditampilkan PPT-nya? Ya. Jadi ada 3 buku yang kami harap bagian ini juga bisa bisa ke slide 5. Kami harap bisa nanti menolong untuk rekan-rekan yang datang ke sini ya. Jadi 3 buku ini memang kami desain dan kami kurasi kenapa bisa memunculkan 3 buku ini supaya bisa menyasar satu orang dewasa, yang kedua gereja, dan yang ketiga adalah anak mudanya gitu. Silakan. Ya. Jadi yang dijelaskan oleh Kak Andre itu adalah buku Exploring My Emotions, itu adalah buku yang bisa langsung dipraktekkan bersama dengan anak-anak mudanya. Nah, untuk rekan-rekan yang melayani di gereja atau yang mungkin melayani anak-anak muda yang eh, biasa bergaul juga dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang melayani dengan anak-anak muda, bisa membaca buku Mental Health and Your Church. Itu memang didesain untuk bagaimana gereja merespons dan eh, mengerti ya masalah tentang mental health ini. Apakah bisa dibesarkan, Kak Dias ya ini ya? Ya. Sedangkan untuk Tuhan Saya Depresi ini ditulis oleh rekan dari Filipina kalau nggak salah ya. Dia juga mengeksplor tentang ratapan maupun di Mazmur begitu. Nah, ini sangat cocok banget untuk menolong tadi mungkin rekan-rekan peserta yang mungkin merasa sudah tua, sudah dewasa, gimana aku bisa menghadapi fenomena seperti ini. Nah, kami bisa menyarankan untuk membeli 3 buku ini gitu ya, terkhusus untuk mental health and Your Church sama Tuhan Saya Depresi. Nah, 3 buku ini diterbitkan oleh penerbit yang berbeda-beda ya. Yang My Emotion itu oleh Literatur Perkantas Jatim, Mental Health and Your Church itu Literatur Perkantas Nasional, dan Tuhan Saya Depresi itu dari teman-teman Bina Kasih. Nah, bisa di next. Nah, kenapa bisa ada acara ini? Saya mau menjelaskan sebentar kepada teman-teman, yaitu tentang pameran buku internasional, ya namanya Indonesia International Book Fair yang akan diadakan di GCC, Jakarta Convention Center, pada tanggal 24 sampai 28 September bulan ini. Jadi kami dari 3 penerbit literatur
Jatim, Literatur Nasional dan juga Bina Kasih sebetulnya tergabung di dalam satu organisasi yang kami namai Persekutuan Literatur Kristen Indonesia. Jadi kami bersama dengan 3 penerbit lain, jadi ada 6 penerbit ya, kami itu mendaftar untuk pameran umum gitu ya, pameran akbar, pameran nasional ini di bawah nama Persekutuan Literatur Kristen Indonesia. Jadi kami berkolaborasi di sana. Kenapa kami hadir di sana? Sebetulnya misi kami sederhana, yaitu kami ingin mewartakan bahwa penerbit-penerbit Kristen di Indonesia itu masih eksis atau masih ada untuk terus menjadi berkat melalui literatur maupun literasi kayak gitu. Karena kita tahu fenomena yang terjadi sekarang, ada banyak penerbit maupun toko-toko buku Kristen yang banyak kolaps, banyak yang tutup. Tapi di sini kami ingin hadir untuk eh, memberitakan ya, untuk memberikan juga edukasi kepada teman-teman bahwa masih ada orang-orang Kristen yang berjuang untuk menerbitkan buku-buku yang berkualitas yang menolong pertumbuhan iman dan spiritualitas orang-orang Kristen khususnya di Indonesia. Jadi kami mengundang teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya, mari bisa datang dan mendukung, bisa membeli juga ya buku-buku yang ada di sana gitu. Next. Nah, eh silakan bisa follow Persekutuan Literatur Kristen untuk info-info selanjutnya. Jadi kami nanti akan mengadakan acara pra IIBF. Nah, salah satunya seminar ini juga untuk menuju ke sana gitu ya. Itu adalah promosi sebelum menuju ke IIBF. Nah, semua informasi itu akan ada di dalam Persekutuan Literatur Kristen. Dan next, untuk teman-teman yang tadi sudah mendengar pemaparan sharing dari Kak Moze dan Kak Melea, ada beberapa akun sosial media mereka juga yang bisa di-follow. Untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan konseling yang lebih profesional, ditolong oleh konselor-konselor yang lebih profesional dan private, begitu ya. Silakan bisa mencari informasinya di keluarga.kreatif. Nanti mereka biasanya ada kontaknya juga. Tadi di kolom komentar juga ada yang sharing ya nomor dari konseling bisa menghubungi pusat konseling LK3 selalu ada harapan dari Kak Erlis. Saya akan copy lagi di kolom komentar. Dan juga sosial media dari Kak Melias Journal yang tadi mau belajar lebih lagi tentang Bible Journaling bisa follow IG-nya Kak Melea, Melias Journal. Dan untuk teman-teman kaum muda nih yang mungkin simply pengen cari tempat untuk bisa jujur, ada satu sosial media lembaga pelayanan juga yang mau saya sharingkan yaitu Brief to Talk and Share. Jadi teman-teman bisa follow, siapa tahu di sana bisa menemukan rekan-rekan untuk bisa men-sharingkan pergumulan kita dengan jujur. Next.